Tapi kan ayeuna harga setinggi apapun, kalau petani ayeuna henteu hasil, Betul. ternyata di Cina itu orang-orang yang kaya itu petani, Pak Gan. Lah, kenapa tuh orang petani? Aduh, pejabat juga kalah sama petani di Cina itu. Petani itu mereka itu hampir 100% otodidak, Kang. Betul. Nah, PPL dapat ilmu itu dari sekolah. Tanah di Indonesia itu untuk pertanian itu gitu kan udah bener-bener hancur, Kang. Ya. Bapakna petani, anakna duaan, ya enak petani, ayeuna anakna bapakna maot, aya diwariskeun, ayeuna kan kieu, Jepang itu membuat peraturan. Tanah maneh teu meunang dijual. Tidak ada berarti dari PPL dari Dinas tidak ada. Belum ada. Hari ini petani tidak bisa memprediksi bahwa tanam ini akan mahal. Kalau ada SMA pertanian, pan ayeuna mah aturan sekolah pertanian wah lompatna ka bank gawena. Iya. Ya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan ke kebun yang lagi panen, kebun timun. Ngobrol-ngobrol asik ini ya, kebunnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Kang? Sehat, alhamdulillah. Dari mana nih? Biasa kan udah janjian kita mau ngobrol. Oh iya benar. Yang lain mana? Yang lain lagi di jalan. Oke, Masih di kebun biasanya. si kebun. Siap. Berapa kali ya Kang? Malah bonteng? Bonteng teh ayeuna teh kana 4 kali. 4 kali. Hari ini alhamdulillah sih sebenarnya mah ayeuna mah alhamdulillah harganya. Harga kamari teh ayeuna pertama mah 8,5 kamari kilo teh. Dan ayeuna turun nih. Turun deui. Oh. Penyebabnya naon tah turun? Nyata gitu penyebabnya mah ayeuna. Berarti setiap turun berarti ayeuna barang loba. Barang lobanya. Rata-rata gitu sebenarnya umumnya sayuran mah. Lah, cara bertahan lama sih dari sayuran mah. Tadi dikamanakeun kan? Ulang sebagai petani gitu kan, nanti bisa langsung ke pasar. Dan di pasar mah kadang-kadang ayeuna lah anu apalin mah loba dicekek gitu. Gitu. Di pasar teh. Cekeknya gimana? Ya, intinya mah dia banyak permainan gitu berenang. Permainan lah gitunya intinya namanya berarti intinya mereka bandar. Kapal celahna berenangnya. Kapal celahna. Jadi ke bandar lebih aman. Ya, lebih aman lah ayeuna timbang kebon berarti ayeuna langsung bayar kan gitu. Karena kieu setiap ayeuna petani sayuran di Indonesia itu kan kadang-kadang petani itu ayeuna kumaha sih? Ayeuna barang naon ayeuna nu keur naik, nu keur ayeuna viral. Iya. Gitu. Ayeuna bonteng, ayeuna keur viral yeuh gitu. Tah barinya Barinya keur aya pisang segala macam nya. Di kebon mah kieu. Orang ngobrol santai di kebon. Nah, jadi petani di Indonesia itu ayeuna khususna berenang Jawa Barat bukan di daerah lain mah. Setiap ayeuna barang anu viral. Seperti contoh ayeuna tomat. Mahal tomat. Tomat ayeuna mahal teh ayeuna urang melak tomat ieu. Urang melak ayeuna. Nggak saeuna ayeuna panen ayeuna barang kabeh di pasar nambru hancur. Gitu. Nah, intinya gitulah itu ayeuna di petani mah di urang mah. Nah, seperti ayeuna bonteng. Kan prediksi mah kemarin ayeuna harga bertahan, ternyata ayeuna 2 kali ngalah, 3 kali ngalah geus mulai itu. Hari ini 600. 6.000 hari ini, kemarin mah ayeuna 8.500, 9.000 gitu kan. Ayeuna jatuh deui gitu. Ya gitu, resikonya petani sayuran tuh gitu. Resikonya Kang ya. Naon teh petani teh kadang-kadang ayeuna nya serba salah. Ku ayeuna teh. Serba salah teh ayeuna lamun teh mah hameureun petani sayuran ya khususna petani palawija sarua jeung judi ayeuna mah. Oh jadi gitu ya. Jadi jika judi we. Judi ayeuna adu miliknya. Ayeuna adu milik ayeuna mah. Lamun teh mah ayeuna kabagian di bonteng da teu satahun sakali itu kabagian pepelakan sayuran ayeuna. Ari petani sayuran Kang kan di urang teh boga nu namana yang namanya itu BP3K Kang. Berarti kan di BP3K ini kan ada penyuluh. BP3K, BPP sekarang mah. BPP ya, BPP. Berarti kan ada penyuluh pertanian. Nah, untuk
Palawija sendiri nih terkait hortikultura, ya penanaman horti, ini ada bimbingan nggak dari para penyuluh nih melalui BPP? Sampai hari ini alhamdulillah sih enak tuh nongol aja. Gitu. Sampai hari ini. Saribuk meureun. Jadi gini tentang enak penyuluh itu. Iya. Nggak tahu perintah dari yang punya kebijakan, nggak tahu seperti apa gitu kan ayeuna. BPP itu sekarang itu penyuluh. Jadi enak konsentrasi teh loloba nama kana pare. Iya. Gitu. Betul. Jadi ngabina teh enak pare weh hayu. Betul. Jadi amun kunjungan teh kana padi weh gitu kan yang sedangkan yang namanya enak pangan itu kan tidak cuman padi meureun. Ya, Da pira ku ngadahar ayeuna pare unggul teh jeung laukna teh jeung sayuranana kan ya, itu nya. Ya alhamdulillah sampai hari ini kita belum pernah ada di hortikultura ya. dari hortikultura itu ayeuna teu aya PPP gitu belum ada yang enak memberikan penyuluhan. Seharusnya penyuluh teh ieu ayeuna memberikan ieu salah Pak melak bonteng teh ieu. Ya. Kudahna kieu. Tapi terkadang ayeuna punten-punten mereka pun belajar dari kita lagi. Iya. Gitu. Terkadang gitu kan. Kita pun kemarin Kang, kita teh keliling ke petani padi. Tadi menurut Akang kan PPL ini lebih fokus di padi ya. Nah, ternyata sampai kemarin pun memang PPL ini tidak turun juga Pak. Berkaitan dengan karena gini, padi di Kota Sukabumi atau di kabupaten ini nilainya tuh kurang baik, barangnya tuh kurang bagus. Nah berarti kan tugas PPL ini ada yang namanya perbaikan, kan harus melakukan perbaikan. Nah tapi sampai detik ini yang saya tahu kemarin ngobrol dengan para petani itu tidak ada turun. Paling hari ini yang mereka turun hari ini keterkaitan dengan panen serapan gabah. Jadi penyerapan gabah baru turun. Nah, keterkaitan pembenahan tanah, lahan, terus perbaikan benih, cara tanam yang baik itu seperti apa, itu tidak ada. Nah, untuk di kota ya, nggak tahu di sini itu sama, nggak tahu ya nggak jauh beda gitu maksudnya. Sama nggak kalau dengan di sini di wilayah Desa Parungseah? Kayaknya mungkin kalau menurut penilaian saya pribadi ya nggak tahu lah dengan wilayah yang lain atau kelompok lain gitu kan, nah, hampir sama sih. Hampir sama. Seharusnya begini kalau enak menurut kita ya menurut petani. Indramayu. Kenapa Indramayu penghasil beras terbesar dengan Subang? Betul. Saya punya saudara di Indramayu. Indramayu itu dia petani beras yang mana akhirnya si petani nanti sugih kan? Iya. Sugih. Betul. Kenapa sugih? Satu, harga apalagi sekarang kan punya ada kebijakan pemerintah ya, yang mana kan ini kebijakan pemerintah mungkin akhirnya sejarah di Indonesia bahwa ayeuna bulog sekarang itu beratus-ratus kali lipat belahan ayeuna meuli teh ayeuna teh berenang ke petani teh langsung kan lain meuli beas dia mah. Iya, gabah basah. Teh gabah basah kan itu sangat menguntungkan sebagai petani. Tapi kan ayeuna harga setinggi apapun kalau petani ayeuna teu hasil, betul. Hasilnya minim, percuma. Itu maksudnya. Biaya mah bisa dikurangan kan itunya. Iya. Gitu. Nah di Indramayu itu akhirnya saya kan banyak lah komunikasi dengan kakak ipar saya di sana kan itu. Keberhasilan di Indramayu itu kan ayeuna padi itu benar-benar ayeuna menjanjikan. Betul. Sampai ayeuna sehektar teh 8 ton lebih, 9 ton, 10 ton. Kan itunya ayeuna. Di ayeuna wilayah urang di dia Kota Sukabumi atau Kabupaten Sukabumi mana? Ya, paling 1 hektar itu di angka maksimal 5 ton. 5 ton paling. Berarti hampir rata-rata sama ya, rata-rata. Di Indramayu minimal 8 9. Itu yang keren nih, Pak. Jelas kurang PPL. Kayak gini. Saya kurang paham karena PPL itu kan nggak tahu ilmunya kurang di pengalaman di lapangan apa seperti apalah gitu kan. Seharusnya petani hari ini tuh ya katakan Desa Parungseah nih. Petani itu belum paham mana sih masa generatif, masa vegetatif kan gitu. Vegetatif kan masa pertumbuhan. Pertumbuhan itu harus pakai ini nih. Pakai ini. Terus generatif masa nanti pembungaan gitu kan. Ini harus pakai ini supaya hasilnya maksimal. Betul.
Ya mah kumaha pan ayeuna pare hasil ku hasilna gamrong. Gamrong, ya. Karena apa? Karena kan tidak diberikan nutrisi kan nya untuk Betul. ayeuna generatif. Nah, ayeuna da abdi ayeuna nguriling lah nya ayeuna ke petani-petani. Can pernah ningali ayeuna petani ayeuna di desa Parungsiah ayeuna keur nyemprot ayeuna pare. Make naon eta nyemprot ayeuna sugana oh ieu abdi make MKP. Abdi ayeuna make ayeuna ieu. Da bagi ayeuna ieu ayeuna pare ayeuna keur masa generatif ieu teh kudu ayeuna fosfat jeung ayeuna kalium. Teu paham-paham Ya, aja. paham, betul. Kan gitu. Betul. Karena apa? Karena tidak diberikan pemahaman Betul. sama yang ayeuna punya kapasitas Ya, kan gitunya pasti. ayeuna. Gitu. Nah, seberapa penting PPL ini memberikan pengarahan terhadap sangat penting, Kak. petani? Sangat penting. Contoh ya. Saya punya mitra dulu, Ya. mitra telur. Dia jalan-jalan ke Cina. Jalan-jalan ke Cina, akhirnya seminggu sampai ngajak saya waktu itu teh. Akhirnya saya nggak bisa kan, akhirnya biayanya harus berapa lah seminggu kan ke Cina gitu kan gitu. Pulang dari Cina teh akhirnya wah hari wes-wes lah mencek orang Sunda teh Pak. Pak Gagan, ternyata di Cina itu orang-orang yang kaya itu petani Pak Gagan. Lah kenapa tuh orang petani? Aduh pejabat juga kalah sama petani di Cina itu. Oh iya. Saya bener gitu di Cina itu. Emang kenapa Cuk? Jadi ternyata begini di Cina itu. Seperti contoh, hey petani ayeuna cabe, kadir sini kamu. Ditanya ke pemerintah, maneh kudu ngajual cabe sabaraha supaya ayeuna maneh teh jeung keluarga teh sejahtera. Kan gitu. Oh, pemerintah abdi teh ngajual cabe teh minimal kudu 40.000. 40. Oh, oke, catat ke pemerintah. Biaya sabaraha per hektar? Ya. Oh, biaya per hektar teh ayeuna 40 juta, ayeuna ieu pemerintah cepatani catat. Nah, ayeuna oke, catatan langsung ayeuna pemerintah ayeuna didinya dari catatan itu ayeuna eksekusi. Tuh. Nah, ayeuna kieu sok ayeuna dimodalan ku maneh, kurang ya ku petani ayeuna dengan ayeuna biaya lunak, dengan ayeuna anu kumaha ayeuna aja Dukati ayeuna datang ayeuna ada satu koperasi titik-titik lah gitu kan ayeuna ini efektif moal berjalan ayeuna ka petani rasan moal berjalan. Ayeuna ngomongna ai ari aturan jeung ayeuna perbankan mah rek kumaha petanina itu korban ya jadi korban petani lah. Musim kuring ngarasakeun gitu kan ayeuna korban ya gitu pernah baheula. Nah ayeuna ku pemerintah diberikan modal dan diwajibkan ayeuna pemerintah ayeuna naon? Pemerintah ayeuna penyuluh wajib kamu diberikan ayeuna penyuluh yang benar-benar ayeuna notabene mah keilmuannya jelas di dalam bidang pertanian. Oh iya penyuluh cabe ieu khusus ahli petani. Terjun secara langsung dibina ayeuna dibeli ku pamarentah 40.000. Betul. Seperti beras ya ayeuna ye. Ya, sama halnya itu ya. Mulai main ya. Berarti Gitu. Peran penyuluh ini sangat penting Sangat sekali untuk penting. menentukan Sangat penting. kesejahteraan untuk Sangat petani. penting. Ya. Karena walaupun harga hari ini gabah basah 6.500 dijemput oleh Bulog, tetapi kalau hasilnya Hasilnya minim. tidak maksimal karena ketidaktahuan petani, itu juga sama-sama Percuma. aja percuma juga. Nanti bisa ditekan biaya Ya produksi kan? mah Nah, hese, karena gitu. biaya produksi itu sama, nggak bisa tetap, gitu. beda kan? Nah, antara hasil yang banyak dengan yang berarti peran PPL ini lebih Petani itu dia tuh mereka itu hampir 100% otodidak. Kang. betul. Jadi akhirnya keilmuan mereka itu dihasilkan dari lapangan. Oh begini. Nah PPL dapat ilmu itu dari sekolah, Betul. dari pendidikan begini kan gitu. Ya, Saran saya mah coba digabung keilmuan PPL dengan keilmuan ayeuna dari petani ya, yang kolaborasi. asli itu teh ayeuna mereka yang sudah berjalan puluhan tahun pasti petani ayeuna tahulah ayeuna tentang ayeuna hama segala macam harus seperti apa. Digabung seharusnya mah gitu. Jadi saling menyerap. Nah, ayeuna kan kieu panginten ayeuna petani itu ayeuna seperti ayeuna NPK teh unsur N-nya berapa persen ininya mengandung ini petani nol. Ya. Nggak tahu mereka. Dan butuh alat kadang-kadang. Butuh alat. Nah, harusnya dicek ayeuna yang ayeuna PPL kan ada bener di PPL. Nah, itu kan ayeuna seperti masa generatif teh harus N-nya teh harus berapa persen, P-nya harus berapa persen, K-nya harus berapa persen, kan itu. Berapa ppm ini kan gitu. Ayeuna nanti di pupuk teh kan gitu. Harusnya ayeuna berkolaborasi lah kan itu. Itu kalau memang berkolaborasi ayeuna
antara PPL dengan petani ini secara langsung dan diterapkan secara langsung, insya Allah petani dia akhirnya hasil. Satu itu. Kedua, saya dulu pernah waktu belum ada kebijakan hari ini, nggak tahu lah, ini nggak tahu ada kebijakan, nggak tahu gimana. Dulu itu mengikut sertakan PPL swadaya, Kang. Swasta, Diambil dari petani yang ayeuna pengalaman, ayeuna dia kompeten di bidangnya, gitu kan, ayeuna. Terus diberikan penghargaan, diberikan segala macam, ayeuna tolong kamu ayeuna bina wilayah ini nih. Saya pernah dulu. Saya pernah peringkat pertama loh. Ada swadaya, swadaya apa PPL swadaya di bidang peternakan. Saya pernah. Akhirnya memberikan keilmuan segala macam, membina anu segala macam. Hari ini saya belum pernah mengadengar. Lah ayeuna PPL PPL swadaya teh. Tapi dah PPL swadaya dia diberi penghargaan gitu mah kadang-kadang ayeuna banyak capek-capek ribu-ribu, mending urusan pribadi kan. betul. gitu. Karena nggak digaji juga. Nggak ada gaji. Bentar swadaya Jadi, dia. istilahnya PPL swasta ya. Cuma Kita pun sebenarnya mah sebulan minimal 100.000 gitu kan gitu. Betul. Gitu. Tapi itu manfaatnya luar biasa, Pak. PPL swadaya itu karena kalau yang saya kaji itu PPL yang swadaya ini dia lebih turun dan dekat dengan petani. Saya ingin tanya terkait program apa saja dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian dan PPL untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian di daerah inilah khususnya. Menurut Akang nih, selama ini Kalau selama menjadi sampai petani. hari ini yang dirasakan sama petani secara langsung itu sebetulnya masih belum kerasa, Kang. Jadi antara dinas dengan BPL itu belum efektif. Ya. Gitu. Dari hal penyuluhannya itu sebetulnya belum efektif. Ya. Gitu. Nah, saya bergerak di pertanian itu ya mungkin puluhan tahun ya. Puluhan tahun. Lebih dari 10 tahun lebih. Dari mulai simkuring tuh belajar tani di SMP kelas 2. Ya. Ayeuna. Karena ieu sampai 50 tahun umurnya gitu. Pangitungkeun seberapa puluh tahun lah gitu. Belum pernah saya dapat dapat program dari pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten gitu kan. Kebijakan-kebijakan pemerintah. Oh Pak Gagan, hari ini kita ada program, saya mau memeriksa tanah yang digarap oleh Pak Gagan dengan kelompok. Betul. Ini nanti pH-nya berapa, terus nanti ini residunya seperti apa, nanti pembenahannya lah. Nanti kita dengan PPL ada pembenahan nih, begini harus begini. Belum ada kan. Jadi hari ini cuma survei survei teh punten kadang-kadang di kana sawah teh sawah halus survei teh. Anu goreng mah diperhatikan. Hanya untuk laporan saja berarti ya. Saya yang mau tanya kan itu tugas PPL itu apa sih yang dikejar oleh pusat gitu kan? Apakah laporan? Apakah hasil kinerja kan gitu? Betul. Nah yang saya rasakan gitu kan, saya kemarin 1 tahun di Majalengka, saya tanya sama. Saya kunjungan PPL nggak ada. Saya malah minta ayeuna ka Babinsa, Pak Babinsa punten ayeuna abdi hoyong penak sareng PPL. Ayeuna gitu, namanya dongkap. Oh gitu. Kata PPL, Pak, aduh saya itu sibuk sekarang tuh. Saya itu bikin laporan begini. Jadi cenah mah duka ya bener jeung cenah mah. Ya. PPL teh ayeuna dikejar laporan. Laporan ayeuna jadi ayeuna ka lapangan mah cuma 35%, 40% cenah. Jadi 60% mah aja dong di kantor istilahna mah. Bikin laporan anu. Itu salah PPL, itu salah PPL apa salah kebijakan pemerintah? Saya nggak tahu, tinggal akhirnya sok bangga wel tinggal penilaian ya. Tinggal penilaian iyalah. Pengen kita itu gini lah. Dari pihak dinas itu kan ada UPTD. UPTD tolonglah ayeuna berikan instruksi. UPTD nanti bekerja sama dengan PPL, dengan PPP. Yuk kita terjun di lapangan secara langsung. Oh yang khusus di Desa Parungsyah yuk, urang benahi nama tanah. Nah sedangkan pengalaman simkuring waktu itu gitunya tahun 2008 dapat informasi tanah di Indonesia itu untuk pertanian itu gitu kan udah benar-benar hancur kan. Karena banyak kimia residu segala macam sampai pH-nya turun dan malah di pelakan lagi kadang-kadang dicocokan gitunya ayeuna. Nah ini butuh 30 tahun untuk membenahi kan gitu. Ini tanah
benahi tanah itu. Kalau PPL dengan dinas tidak turun mal ecel-ecel tanah meureun. Betul. Dapat tani mah teu apal dan teu aya alatna di Pada akhirnya gitu. akan terjadi alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan, nah seperti ayeuna kan ayeuna lahan-lahan. Aduh ya Allah, Akbar Betul. petani teh. Nah. Kadang-kadang ayeuna urang teh arek melak teh hayu aya ka seret ku perumahan ayeuna. Ieu kumaha ieu cari cing wae Ya, teh. ya, betul. Bapak aing kumaha tuh? Nah, Nyewa tanah mah. berarti nyewa nah, tanah kalau lahan. di desa Parungsia ini nih banyak nggak sih yang misalkan jadi dari masyarakat dijual menjadi perumahan gitu Nah, atau jadi komersil bukan lah banyak lagi, malahan mah tanah kelas 1, Kang. di sini tuh. Tanah kelas 1 ini contoh Pesona Pangrango. Ini berapa puluh hektar, Wak? Iya, iya. Lebih 18 hektar. Ini teh tanah ayeuna kelas 1, Kang. Oh, itu. Iya, teh Mahal, tanah ya? kelas 1 teh tanah pertanian, tanah Iya, pertanian tanah kelas pertanian. 1. Ayeuna jadi naon lak imah ayeuna mah. Iya, Oh, iya. lahan pertanian kelas 1 tuh bagus buat pertanian. Iya, Betul. iya, Malah ayeuna dialih fungsi jadi Perumahan. padi pun ayeuna kan ayeuna di dieu Menanam bahasa padi. baheula menang 8 ton ayeuna 1 hektar teh kan itu. Ayeuna mah urang ayeuna boro-boro kepelakan arek asup kita meunang pan ayeuna petani teh kan itu. Nah, ini kan salah satu salah satu kendala oge jadi petani itu kan gitu. Jadi banyak lahan ieu lain malahan mah kan ayeuna anu tadina di kelas 1 anu kelas 1 ayeuna ngahaja pan ayeuna irigasi teh dipaehan Oh, supaya garung akhirnya itu gitu. ada kan, gitu. pemutusan Ada aliran pemutusan. irigasi berarti ya. Iya, ini sengaja supaya garung kan Ya, gitu. ya, ya. Supaya nanti aya ieu saya nanti ayeuna bahasa ini tanah tuh ya tidak produktif gitu kan ya. Ya. Padahal kan walaupun garung Nah, udah kekeh. alasan petani menjual lahannya ke developer atau komersial. komersial lah intinya. Ini alasannya apa sih? Nyata ya deui butuh duit. Ari petani mah. Ya, Petani mah itu. meureunna ayeuna butuh duit, urang ieu jeung nyakolakeun budak pada Oh, bahasana gitu. kan itu. itu alasan pertama ya. Salah satu itu ayeuna pasti mau tidak mau pasti dijual. Ya, Kan, betul. petani mah kan gitu. Tapi kalau dihalangi dengan aturan pemerintah, yang mana aturan pemerintah itu dilaksanakan di lapangan, dilindungi, seperti contoh Jepang kan. Jepang itu tidak ada tanah ayeuna warisan dijual. Ya, betul. Bapana petani, anakna duaan ya ayeuna petani ayeuna anakna bapana maot aya diwariskeun ayeuna kan kieu ayeuna Jepang itu membuat peraturan. Tanah maneh teu meunang dijual. Tanah teh ayeuna ieu anak 2 ieu. Maneh ayeuna boga anak sabiji maneh. Anu kaya budak kahiji. Oh urang boga anak sekian, oh kebutuhan ayeuna sekian. Maneh boga anak sabaraha nomor 2. Oh urang ieu kebutuhan ayeuna sekian. Ieu garap tanah ku maneh heula ieu. Dibiayaan ku pemerintah. Maneh cicing heula digaji ku pemerintah. Dibere ulah dipika ayeuna tanah dijual. Dibiayaan ku pemerintah. Nanti jarak sekian tahun pindah alih ku adina. Ieu istirahat. Berarti ada regenerasi ya. Intina ayeuna itu tanah benar-benar dilindungi oleh pemerintah. Ya. Kalau di Indonesia diterapkan hal seperti itu sangat mendukung kegiatan dina petani. Kang ayeuna heuda tani ge urang boga ilmu boga modal ge taneuhna mah ari Bade kumaha. melak di mana? Iya, Sim iya. kuring kamari ayeuna orang Sukabumi melak gedang nepi ka Majalengka. Betul. Kunaon Karena eta apa? teh bakat ku eueuh taneuh. Betul. Gitu banget ku eueuh. Berapa luas Kang yang sudah dikuasai oleh komersial hari ini? Ratusan hektar juga. Ratusan hektar. Untuk wilayah Ratusan hektar. Desa Parungsia aja. Desa Parungsia, Karawang. Desa Parungsia Karawang. Berarti itu titik pusatnya pertanian berarti ya? Ya, Itu mah jelas. Jelas ya? Jelas. Kalau dihitung-hitung enak kekurangan untuk kayak pangan di Indonesia itu Jakarta jantung Indonesia lah jauh teuing lah ayeuna Kita Jawa aja lah. Barat Sukabumi we geus sabaraha ratus ton kekurangan. Kan gitu. Iya. Betul. Jadi kan seharusnya kita itu sebagai petani cobalah pemerintah benar-benar melindungi, jangan cuma aturan yang dibikin tapi Ya. dilaksanakan tidak di lapangan. Ya, betul. Kan gitu. Lamun Kan, dilaksanakan mah di lapangan. beberapa hari yang lalu kita ngobrol juga dengan petani yang sudah menjual lahan. Hmm. Salah satunya itu keterkaitan dengan tidak produktifnya lahan tersebut. Karena setiap kali dia menggarap, yang dia dapatkan itu rugi dan rugi, Pak. Malah dari sekian ton awal sampai nanti musim berganti musim itu turun. Dan memang tadi ketika saya baca di situ, kita lihat lahannya di situ, ya memang lahan itu sudah tadi banyak residu, tidak diceknya
peruntukan lahan ini, misalkan untuk padi, pH-nya itu berapa? Ya Cocoknya untuk apa? kita pribadi ya sebagai petani memberi masukan juga kan ke Pemerintah. bapak-bapak yang punya kebijakan Ya. gitu kan, kalau emang enak bikin satu program gitu Betul. kan, ya, nah, kalau bisa program itu teh coba serap dulu permintaannya dari dari petani. Petani langsung ya. Informasi itu dari petani, Betul. bukan dari penyuluh, bukan dari dinas. Harusnya petani lah. Nah, selama itu ada nggak Ya. yang meminta apa? Tadi yang menurut Akang Yang mana atuh? tidak ada berarti dari PPL, dari dinas itu tidak ada. Belum ada. Ini Kan seharusnya gini lah, minimal bantuan seperti bantuan yang traktor segala macam, dan itu kan traktor juga traktor. Ya, betul. Kayak nah, bukan jelek, bagus gitu, bagus. Ya. Cuman kalau emang lebih efektif bukan cuma traktor, atau coba tolong dong ini yang mendukung kebutuhan supaya tanah itu bagus itu seperti apa sih? Ya, betul. Berarti Kan gitu. menyangkut dengan peternakan, Kang ya. Jelas Ya, semua. karena itu akan berhubungan. Iya. Karena kita, saya pun pernah berkebun juga di Desa Parungsea, dan itu tanahnya tanah dari tanah sewa, tanah komersial lah ya. Kita tidak menyebutkan ininya. Tapi itu tanah komersial yang memang tanah itu membutuhkan perbaikan yang sangat luar biasa kemarin. Karena ketika kita tanam itu tidak begitu efektif. Nah, ini butuh PPL juga. Kami dulu sempat berdialog ya dengan dengan bapak-bapak dari dinas, dengan bapak bupati juga kan gitu. Kita pernah memberikan masukan waktu itu kepada Pak Bupati. Coba antara dinas pertanian dengan dinas peternakan itu berkolaborasi. Betul. Kan gitu. Betul. Oh, dinas pertanian nih. Pertanian itu katakan ayeuna ini membutuhkan tanaman jagung kan gitu. Betul. Tanaman jagung itu berarti membutuhkan pupuk. Betul. Coba dinas peternakan itu memberikan program kepada masyarakat itu akhirnya untuk pengolahan pupuk. Karena gini kan gitu. Masalah desa jangan di desa lah, katakan di ya petani-petani pada umumnya gitu kan kurang paham bahwa pupuk itu ini tuh sudah matang apa belum. Betul. Kan gitu. Olahan apa harus diolah? Ini tuh besi mentah, besi yang harus diolah dulu. Kadang-kadang kan ayeuna berak teh gitu langsung tina kanang teh. Akhirnya sama dengan bohong gitu ya, kan. cek ayeuna eta teh cek ayeuna pepelakan teh naon hakaneunana ini teh. Bidinya teh ayeuna make siana saengna masih kena tinggi. Karena amoniaknya masih tinggi. Cek pepelakan teh aing keringnya tuh oge kan itu. Nah, ini kan butuh pembinaan kan ya kembali lagi dari PPL lagi kan itu PPL. Gimana sih cara pengolahan supaya pupuk itu kan sampai ini pas digunakannya itu untuk tanaman ini itu. Dan sampai hari ini kan belum ada lah pembinaan ke sana kan itu. Nah, malahan kadang-kadang di akhirnya jadi pinter keneh petani kan itu. Untuk ke sana tapi kan untuk pinter kabeh. Kita melajari kabeh kan itu. Hanya melajari orang aja. Nah, seperti contoh di tanah itu. Tanah tuh ayeuna membutuhkan beberapa bakteri yang bakteri positif kan ya. Betul. Satu untuk menekan bakteri negatif, untuk menekan jamur-jamur segala macam kan gitu. Ini membutuhkan bakteri ini kan gitu seperti Lactobacillus, terus Salmonella segala macam kan itu. Itu membutuhkan itu. Nah, seharusnya kan itu teh dari penyuluh itu memberikan penyuluhan ke petani teh. Oh, ini udah asam tanah. Udah zatnya ini terlalu tinggi, ininya udah terlalu amoniaknya, residunya ada ini sekian persen. Ini supaya nanti normal lagi, pH lagi harusnya diginiin, Pak. Tidak usah petani mah diberi bantuan tah jang ameli jeung meuli teh kudu petani baleungan. Namun baleunghar teh moal bisa melak bonteng lamun teu boga modal yeuh. Ya, betul. Kan gitu. Betul. Intinya mereka tuh punya modal. Betul. Tapi keilmuan semua kan tidak mempunyai ilmu yang mumpuni ya. Karena memang rata-rata petani itu otodidak. Kembali lagi ini tugas PPL dengan dinas. Betul, gitu. Tolonglah tingkatkan PPL gitu. Ada sekarang. PPL udah terjun lah, semua terjun. Tadi saya dengar kata judi. Masalah harga, kepastian harga. Nah, ini biasanya gimana nih? Nah, ini masalah apa? Masalah yang terbesar sebetulnya. Hari ini petani tidak bisa memprediksi bahwa tanam ini akan mahal. Nah, itu. Hari ini. Ya, betul. Beda dengan waktu itu tahun 90 ke bawah. Bisa diprediksi. Karena apa? Curah hujan sekarang udah berubah, cuaca.
waktu halodo hujan. Waktu hujan halodo. Kan itunya ayeuna. Nah, ini tuh ayeuna pemerintah pusat, pangpanglama pemerintah pusat ya. Gitu kan ayeuna yang punya kebijakan yang secara luas kan gitu. Seharusnya ayeuna dari kementerian itu memberikan perintah lah. Kalau bisa memang masukan dari kita gitu kan ayeuna. Di blok-blok seharusnya. Blok-blok. Oh, Jawa Timur penghasil ini nih, khusus penghasil ini. Apa nah yang cocok di Jawa Timur? Jawa Timur itu penghasil. Nah, kayaknya kan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, kayaknya terus mana-mana. Lupa nama ke Jakarta. Iya, ujung-ujungnya ke induk Lupa ya. nama ke induk. Di Sukabumi ke induk, kayaknya banyak ke induk, kayaknya Namru, barang telaku, barang dipika di piceunaan, dipika di bulldozer gitu kan gitu. Itu bukan ada salah petani, dan petani bingung. Bingung ya. Dia bisa memprediksi segala macam. Coba lah mendima di blog. Oh, Jawa Timur penghasil, katakan penghasil buah-buahan. Betul. Semangka, melon atau mana segala macam. Udah di sana diatur. Nah, ini untuk sayuran, untuk sayuran hortikultura, katakan ini untuk cabai. Ya. Cabai, ayeuna segala cabai-cabean, oh wilayah anu nih. Nah itu. Oh, ayeuna ieu bahasa ayeuna sayuran ayeuna mendukung untuk seperti sayuran ayeuna bonteng, bahasa naon. Oh, di wilayah ini. Jadi ada pemetaan. Jadi ada pemetaan. Jadi lompat ke pasar teh kan itu teh suplainya aman gitu. Nah, enak pembeli. Da ayeuna menu ayeuna pembeli katakan ayeuna da mahal ge pasti dibeli mah jeung baroga duit dah di 55. Sok. Iya, betul. Da baroga duit bentak pasarna laku oge nya sabaraha ge cabe 200.000 suka dibeli. Da butuh. Jeung aya duitna di. Harga 20.000 dibeli. Kan itu. Memang tadi pun kita tapi kayak survei. gini Kang. Tapi kalau petani di sini ada permasalahan sampai ayeuna hari ini cobalah dirasakan semua di semua wilayah seluruh Indonesia tidak ada ayeuna orang-orang muda untuk terjun petani. Darek naon atuh eta ayeuna araheun. Makanya kan regenerasi petani berkurang itu karena tadi Gara-gara itu tidak ada kepastian harga. Tidak ada kepastian. Kalau petani kieu mah ayeuna keluar SMA pertanian, walaupun ayeuna mah aturan sekolahan pertanian, wah lompatna ka bank gawena. Iya. Kabang. Ya. Kabang. Karena apa? Karena macul. Ya, Kenapa macul, ka pabrik. Kunaon mah kayak gitu ayeuna tidak menjanjikan bertani hari ini. Itu akan. Tapi lamun kitu mah saran abdi lah nya ayeuna reng-rengan di dieu meureunana ayeuna anu dirasakan di lapangan gitu kan ayeuna. Karena tidak ada kepastian harga melakti sabalentore seperti ayeuna orang melah ieu ayeuna bonteng kumaha urang melah bonteng euy area itu sahitungan kabeh waktu ke pasar namru digeleng ku ayeuna akhirna teh Kembali tidak ada pengarahan ya. Tidak ada pengarahan. Saya kan dengar berita rencana ini ya, kita dengar gitu kan ya, bahwa pemerintah Indonesia hari ini akan adanya pengelolaan penyuluh pertanian lapangan PPL ke tingkat pusat melalui peraturan presiden. Nah, ini menurut Akang, jika PPL ini diangkat ke kementerian, nah ini menurut Akang akan efektif, akankah ada perubahan atau tidak? Menurut Akang? Kalau menurut kita sebagai petani sih sebetulnya bersyukur ya. Ya. Kalau emang PPL mau ditarik ke kementerian, itu ayeuna meureunana lamun bahasa teh mah menambah naon intina mah kesejahteraan mereka lah. Udah pasti diperhatikan merenya jelas gitu kan dari kementerian. Tapi dah kieu penginten ayeuna sebagai petani, kalau emang ayeuna mereka PPL diangkat oleh kementerian sebagai katakanlah pegawai negeri lah, gitu kan ayeuna pegawai ayeuna kementerian. Tapi kinerjana tetap tidak dirubah kan itu. Percuma ngabeak-beakan anggaran. Oh. Ya percuma ketika diangkat ke kementerian. Kenapa sih gitu. bisa percuma kayak gitu? Ya percuma lamun teh mah ayeuna kalau emang ayeuna ditunjang dengan kinerja nanti ditunjang dengan penghasilan yang lebih besar, katakan lebih sejahtera mereka itu kan gitu. Tapi kalau tidak efektif enak ke lapangan gitu kan ayeuna. Ya jelas percuma kalau menurut kita. Tidak ada seharusnya meureunnan lamun teh mah disejahterakan ya leuwih giat meureun ke lapangan. Lebih ke lapangan. Nah, ke lapangan itu dalam sesi apa? Satu itu aja ke lapangan itu dalam artian pembinaan yang namanya PPL yang ngebina pembinaan, gitu. perubahan. Nah, tapi deui punten-punten jangan sampai ayeuna sembarangan ayeuna meureunana ngangkat teh hungkul aya kalimuan kurang.
kayak yang mana ya hasil kinerjana ke petani teu karasa di kan itu. Jadi wayahna we bina heula ke pemerintah. Iya. Sangkalena pinter. PPL-nya Supaya anak bisa ngenang bina. siap. Ulah dipikaina eleh ku petani, Ah. PPL teh kan gitu. Intinya mah meureunana dalam artian jadi ayeuna mereka SDM-nya itu perkuat lah. SDM-nya perkuat sampai ayeuna mereka bisa benar-benar ngabina masyarakat ayeuna petani yang mana petani teh karasa oh bener nih dibina ku PPL teh urang teh petani teh jadi maju. Nambah kuantitasnya. Kuantitasna. Tapi lamun dina dimina sumayana laporan hungkul mah deui ke kementerian. Laporan deh hungkul asal laporan deh hungkul ka ditu ayeuna aya ku petani teh karasa mah nya simkuring mah ngabeak-beakeun anggaran APBN. Nah, untuk terasa oleh petani itu halnya apa sih? Perihal. Intinya mah gini. PPL itu ayeuna penyuluh mereka. Betul. Penyuluh lapangan yang mana memberikan keilmuan yang secara dasar kepada petani supaya petani itu ayeuna dia mengerti dan bisa melaksanakan dan memperbaiki dalam hal pertanianana. Gitu kan PPL teh panenten. Iya. Nah ayeuna abdi meureunana ayeuna mere masukan teh jangan sampai bahasa kasar nama ayeuna PPL eleh ku ilmuan aku petani. Mantak ayeuna memberikan ayeuna itu ulah nepikeun ayeuna PPL belajar ka petani. Iya. Hanya kemarin ayeuna pernah kan Ya. seorang petani ayeuna ditunjuk sebagai ayeuna penyuluh untuk ayeuna untuk menjadi narasumber memberikan keilmuan ayeuna audilnya PPL. Nanti balik. Kok terbalik ya, Pak? Dibalik atuh ayeuna kudu nama meureun. Petani anu meunang anu menyerap ayeuna ilmu. Gitu. Ilmu dari PPL. Kalau emang enak ditarik oleh pemerintah gitu nya kita mah sebagai petani ya bersyukur lah untuk menambah kesejahteraan mereka dan kejelasan mereka kan itu dah nama ya teh aya PPL teh yang tenaga harian segala macam gitu. Kalau bisa mah janganlah hapus gitu kan ayeuna angkat mereka itu supaya benar-benar enak kinerjana ke petani kan gitu. Tapi di samping itu ayeuna keilmuan mereka sok ayeuna atuh Betul. pemerintah itu bekelan. Ya. Pemerintah teh bekelan tah keilmuanana supaya naon supaya diterapkeun ke petani. Berarti ketika PPL diangkat menjadi oleh kementerian diangkat langsung ke kementerian, jadi jangan hanya sebatas administrasi. Ya. Ya naon percuma. Percuma kan? Nah, berarti harus benar-benar turun ke lapangan mendampingi para petani. Ya, ke lapangan itu bukan di lapang ya berarti kan? Tapi di sawah gitu kan, di kebun berarti kan ya. Ya gitu maksudnya. Jangan sampai kan di lapangan ya akhirnya di lapang aja diam di saung gitu kan. Terkecuali gini Kang, punten potong. Terkecuali pemerintah pusat atau kementerian meminta laporan. Meminta laporan terkait begini ya, Jawa Barat khususnya Sukabumi penghasil apa nih? Ya. Penghasil apa? Coba saya minta catatan penghasil palawija sekian berapa penghasilan Sukabumi kan itu. Terus daerah Bogor daerah mana semua kata di nah nanti sama pemerintah di blok-blok dipetakan. Ini sebenarnya Jawa Barat nih. Oh, Sukabumi daerah ini penghasil ini. Sukabumi daerah ini penghasil ini. Ini. Nah, pemerintah bikinlah satu aturan. Alekaina subhanana peraturan presiden sugan. Ya. Paribasana ayeuna yang mengatur itu. Dan itu seperti contoh kemarin saya memberikan masukan ke Pak Kades untuk di daerah Parungsa Lebak. Pak Kades kalau bisa itu bikin perdes bahwa ada khusus ayeuna Parungsa Lebak tidak boleh difungsi alihkan tanah. Kan gitu. Jadi ulah dipikain pinuh bangunan kena beak kan tanah desa Parungsiahan itu Alih fungsi itu. Nah, pusat pun seperti itu nanti kalau bisa mah di blok-blok gitu ta ayeuna. Jadi intinya petani seperti ayeuna abdi yeuh reng-rengan panen bonteng ayeuna mahal nama sabaraha kali ngawa nih. Kali ayeuna stabil karena bonteng banyak. 2000 paribasana ayeuna engke teh 2000 teh beak nu ngala oge. Boro-boro modal. Jadi 0 sampai 10 yang dirasakan petani itu kehadiran pemerintah itu di angka berapa sekarang? Masih di bawah 5. Masih di bawah. Bawah 5 ya. Masih di bawah 5. Kalau pemerintah ayeuna lebih dari 60% turun ke lapangan dan ayeuna kebijakannya pro terhadap petani dan sangat menguntungkan kepada terhadap petani gitu kan ayeuna. Insya Allah Indonesia akan maju. Dan ya malah di Indonesia mah bukan teknologi menurut abdi mah. Teknologi tetap jalan, tapi ayeuna kalau di Indonesia ayeuna
ketahanan pangannya berkurang. Berkurang itu diakibatkan kadang-kadang penerus petani kan sekarang udah nggak ada. Betul. Mau tidak mau ketahanan pangan berkurang pasti. Kalau kumaha ge komo ditambah ayeuna fungsi alih lahan. Indonesia ayeuna berarti arek cara negara batur nu bangkrut nih Iya. baheula. Khususnya Sukabumi ya. Heeh. Udah banyak. Lamun ayeuna Indonesia ayeuna bari basrah geus saya beunghar urang mah ayeuna ngajualan pesawat, ngajualan itu ayeuna loba duit ulang meuli we beas mah kayak kena embargo ku ayeuna ku nagarana ayeuna ripuh Indonesia. Dan itu tetap benar kalau menurut kita mah ayeuna sebagai petani Indonesia akan maju kalau anak petaninya maju. Yang penting pemerintah itu di samping kepengawasan kepada PPL yang melaksanakan penyuluhan kepada para petani di kampung-kampung, utamanya distabilkanlah harga-harga komoditinya supaya terjangkau oleh masyarakat yang kecil gitu. Intinya distabilkan ekonomi, stabilkan pangannya, distabilkan di papannya. Kalau zaman Pak Harto kan ada trilogi pembangunan, murah sandang, murah pangan, murah papan. Sehingga terjangkau oleh masyarakat kecil. Kan sekarang itu masyarakat itu istilahnya dengan harga-harga yang mahal, tidak stabil, jadi ripuh masyarakat letik teh. Jadi saya masalahnya stabilkan harga-harga dari mulai palawija, beras dan sebagainya. Gitu saran dari saya mah. Semoga dengan adanya kita ngobrol-ngobrol ini ada manfaatnya untuk masyarakat luas. Amin, amin, amin. Dan pemerintah dapat memberikan solusi-solusi kepada kita semua sebagai masyarakat di perkampungan, sehingga masyarakat dengan stabilnya harga, daya jual juga para petani meningkat, tidak naik turun harga, sehingga masyarakat petani mungkin kedepannya akan sejahtera. Itu dari saya. Dari Kang Sahrul nih, Ada harapan kami mau untuk minta untuk ditingkatkan para dinas terkait, tolonglah beri penyuluhan terus juga ke lapangan supaya lebih mengerti para petani. jadi pemberian penyuluhannya langsung di lapangan, langsung dipraktekkan berarti ya, bukan teori lagi ya. Betul, gitu.